Dua balok M1 dan M2 saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa selip. Dua balok M1 dan M2 saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa selip melalui sebuah kator berbentuk silinder berjala bermassa 2 kg. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan tegangan tali balok pertama 12,5 Newton. Percepatan sudut katrol 25 radian per sekon kuadrat dan jari-jari katrol 10 cm. Rasio massa balok M1 terhadap M2 adalah, jadi ini adalah soal asli UTBK 2021 ya. Jadi ini soal asli ya. Sekarang kita akan uraikan karena ini masuk materi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Terus masuk juga gerak rotasinya ya. Jadi bukan hanya gerak lurusnya. Nah, di sini ada katrolnya, ada masanya. Jadi kita tinjau dulu konsep gerak rotasi ya. Gerak rotasinya tujuannya apa? Kita akan menentukan percepatannya dulu. Percepatannya itu kalau dalam gerak rotasi sama dengan alfa kali R. Percepatan sudut kali jari-jarinya. Maka kita peroleh 25 kali 10 cm itu 0,1. Berarti ini sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Ya, itu kita telah dapatkan. Setelah itu kita akan mencari nilai M1. Nah, di sini kita buat dulu arah-arah gayanya. Ini T2, ini T1. Arah percepatan benda seperti ini. Oke. Kita tinjau dulu untuk M1 ya. Jadi tinjau. Sekarang kita akan lihat gerak lurusnya atau gerak translasinya ya. Kita tinjau gerak translasinya. Berarti sigma F. Cari M1 dulu. M1 kali A. Yang positif di situ adalah, ingat di sini ada gaya W1. Di sini ada gaya berat juga W2. Yang searah gerak benda yaitu T1-nya ya. Ingat yang arah ini yang kita ambil kalau untuk gerak lurusnya. T1-nya positif dikurang dengan W1 sama dengan M1 kali A. Masukkan nilai T1 ada dalam soal 12,5 dikurang W1. W1-nya kita ubah dalam bentuk M1 kali gravitasi yaitu 10. Ini juga M1 kali nilai A tadi berapa? 2,5. Maka ini sama dengan 12,5 sama dengan dipindah ruas. 10 tambah 2,5 berapa? Jadinya 12,5 kali M1. Maka M1 sama dengan 12,5 dibagi 12,5 sama dengan 1 kilogram. Sekarang kita sudah dapat ya. Kita telah dapat hasilnya. Berikutnya kita akan cari berapakah nilai dari T2 ya. Kita akan cari berapakah nilai dari T2 atau bisa langsung kita cari berapakah nilai dari M2-nya ya. Kita langsung menggunakan konsep ini. Sigma F sama dengan M2 kali A. Di sini yang positif adalah W2. W2 kurang T2. Tetapi T2-nya kita belum dapat ya. T2-nya kita belum dapat. Berarti kita tidak bisa langsung pakai ini. Ya, kita tidak bisa pakai itu. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan konsep gerak rotasi lagi. Pada konsep gerak rotasi ya. Pada konsep gerak rotasi itu kita punya sigma
torsi sama dengan I kali alfa. Oke. Di sini dia sigma F dikali dengan R, ya, sama dengan I kali alfa. Oke. Sigma F di sini adalah yang diambil arah F-nya adalah yang T1, T2, tapi yang arah bagian atas ini, ya, bagian atas ini. Yang searah dengan arah gerakannya nanti, arah putarannya. Berarti nanti di sini kita dapatkan, ya, kalau yang bagian atas arah T-nya ini yang kita ambil, karena arah putarannya ini searah dengan gerakannya, ya. Berarti yang positif adalah T2 negatif T1 dikali dengan R sama dengan I-nya kita ganti. Kalau dia silinder pejal berarti setengah dari M R kuadrat dikali alfa. Oke, kita bisa coret ya. Coret ini, coret C1. Kita masukkan, jadi ini T2 kurang T1-nya kan 12,5 sama dengan setengah kali masanya 2, R-nya kan 0,1 meter. Alfanya 25. Ini lagi kita coret ya. Di sini berarti T2-nya sama dengan, ini kalau kita coret sini saya 2,5, berarti ini 2,5. Terus ini pindah ruas ke kanan berarti ditambah 12,5. Maka kita peroleh ya, nilai dari T2-nya adalah berapa? T2-nya adalah sama dengan 15 Newton. Oke. Sekarang kita sudah peroleh. Sekarang kita kembali lagi menggunakan sigma F M2 kali A. Yang positif siapa? Nah, ini. Yang positif adalah arah W2 yang searah dengan gerakan, berarti positif W2, negatif dari T2 sama dengan M2 kali A-nya. Ini kalau kita hitung ya, kita akan dapatkan W2-nya itu M2 ya kali gravitasi 10 kurang T2 ini 15 sama dengan M2 dikali A-nya. A-nya tadi 2,5. Berarti kita dapatkan, ini kita pindah ruas ya. Berarti di sini 10 M2 dikurang dengan 2,5 M2 sama dengan 15. Berarti kita dapat hasilnya berapa? 10 kurang 2,5 berarti 7,5 M2 sama dengan 15. Berarti M2 sama dengan 15 dibagi 7,5. Hasilnya adalah 2 kg. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan rasio. Kalau yang ditanyakan adalah rasio, itu tidak lain adalah perbandingan antara ya, perbandingan antara M1 dan M2. Bandingkan saja 1:2. Berarti jawaban untuk soal ini adalah jawabannya 1:2. Oke, jadi gitu caranya ya. Jawabannya adalah delta. Jadi jawabannya delta. Oke, kalau ada pertanyaan untuk soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal yang terakhir kayaknya ya, yang terakhir untuk video kali ini. Balok P dan Q dengan massa masing-masing 3 kg dan 1 kg dihubungkan melalui katrol yang masanya 2 kg seperti gambar berikut. Katrol berbentuk silinder pejal, balok Q mula-mula diam, kemudian bergerak ke bawah sehingga menyentuh lantai. Jika tidak ada gesekan antara bidan dan balok P, maka waktu yang diperlukan balok Q sampai ke lantai adalah... Oke, jadi ini masih masuk materi hukum Newton ya. Jadi masuk materi hukum 2 Newton.
Kita akan uraikan satu-satu. Di sini ada tegangan tali T, ini juga T. Kenapa sama-sama T? Oh, tidak sama ya, karena di sini ada massa katrol. Berarti ini misalkan T1, ini T2. Oke. Kita uraikan dulu. Jadi di sini menggunakan hukum 2 Newton sama konsep gerak rotasi juga. Oke, kita gunakan hukum 2 Newton dahulu. Sigma F sama dengan M kali A. Ini ada arahnya, dua arah. Sekarang kita tinjau satu kaligus saja supaya lebih cepat ya. Berarti arah gerakannya ke sini ya, arah A-nya yang searah A itu positif. Di sini kan ada W2 ya atau WP. Nah, berarti yang positif nanti adalah W2 atau WP ya. Dikurang dengan yang negatif adalah T2 yang kita ambil arah tegangan tali yang ini ya dari bawah. Kemudian yang positif juga yang ini adalah yang atas T1. Karena bidangnya licin ya, ini licin berarti tidak ada gesekan. Berarti ini langsung sama dengan M1 plus M2 kali A. Oke, kita sudah dapatkan berarti nanti di sini sama dengan T1 ya kurang T2 sama dengan WP ya dikurang dengan M1 kali A kurang M2 kali A gitu. Jadi kita sudah dapat persamaan ini, persamaan satu lah gitu. Sekarang kita akan tinjau gerak rotasinya. Gerak rotasinya di sini kita uraikan sigma untuk gerak rotasinya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, ini kebalikan dari ini ya. Arahnya kita ambil yang ini. Berarti yang positif siapa? Yang positif adalah T2. Berarti positif T2, negatif T1. Ini untuk gayanya. Sigma torsinya dikali dengan R ya. Karena dia silinder berjalan berarti jadinya ini 1/2 M R kuadrat. Nah, ini harus kita ubah ya karena tidak ada alfanya. Di A per R jadinya. Jadi bisa kita coret. Ini coret ya. Kemudian kita masukkan nanti T2, T1 sama dengan masanya berapa? Masanya adalah 2. Berarti ini 2. Setengah kali 2 kali A. Kita coret ya. Coret 1. Berarti kita dapatkan T2 kurang T1 itu sama dengan A. Ini persamaan kedua. Persamaan ini kita substitusi ke sini. Ya. Kita gabungkan. Kalau kita gabungkan supaya sama dengan ini berarti ini harus kali negatif. Berarti di situ nanti kita tuliskan harus ditulis negatif A sama dengan ya. Ini kita substitusi ke sini negatif A sama dengan WP kurang M1 kali A negatif M2 kali A. Jadinya gitu. Kemudian kita masukkan masanya. WP. Berat benda P. Masanya kan 3, berarti beratnya 30. Masanya benda pertama 3, berarti ini 3A. Benda kedua 1 kg, berarti ini 1 kali A. Berarti negatif A sama dengan 30 kurang 3A. Berarti ini jadinya 4A. Berarti ini menjadi, kalau saya pindah ruaskan, ini jadi positif 3A sama dengan 30. Maka nilai A-nya sama dengan 3 meter. Ternyata 3 meter per A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat.
Oke, kita telah dapat A-nya. Berikutnya, yang ditanya apa? Yang ditanyakan adalah ini, waktu. Berarti kita bisa menggunakan rumus dari waktu untuk menentukan gerak jatuh bebas. Tetapi nanti di sini percepatannya bukan percepatan gravitasi bumi. Menjadi 2H per A. Ini menjadi akar 2 kali 9 dibagi dengan 2. Maka ini kita coret ya. Coret. Sisa akar 9. Nah, maka akar 9 itu berapa nilainya? Akar 9 itu sama dengan 3 sekon. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C. Oke, jadi gitu jawabannya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya lagi untuk materi yang lain. Jangan lupa dukung selalu channel saya dengan cara klik like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.